Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi untuk semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas kisah para nabi dan rasul, yaitu kisah Nabi Zakaria alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa subscribe Acim Channel, agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Dikisahkan, ketika memasuki usia yang sudah uzur, Nabi Zakaria alaihissalam belum dikaruniai seorang keturunan. Beliau merasa khawatir bila suatu saat nanti tidak ada yang meneruskan syiar dakwah agamanya. Karena itulah beliau tidak pernah berhenti berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi keturunan. Salah satu doa yang sering beliau panjatkan adalah, "Ya Allah ya Rob, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri. Engkau sebaik-baiknya zat yang memberi keturunan. Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah, dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau. Ya Tuhanku, dan sesungguhnya aku khawatir terhadap waliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku, dari sisi Engkau seorang putra, yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang hamba yang diridhoi." Doa Nabi Zakaria ini terdapat di dalam Al-Quran. Doa Nabi Zakaria dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat utusannya, yaitu Jibril alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada Nabi Zakaria akan dikaruniai seorang anak yang kelak diberi nama Yahya. Namun jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut justru membuat Nabi Zakaria merasa kebingungan. Bagaimana mungkin aku bisa membuahi rahim istriku, sementara aku sudah tidak punya kemampuan lagi mendekatinya? Bagaimana mungkin pula rahim istriku yang mandul dapat mengandung seorang putra? Itulah semua kegundahan Nabi Zakaria. Kemudian tanda-tanda kebesaran Sang Ilahi pun terjadi. Istri Zakaria yang sudah uzur, dengan rahim yang mandul suatu ketika diketahui hamil. Dari rahim sang istri itulah lahir seorang bayi laki-laki, yang sesuai dengan petunjuk ilahi, yang kemudian diberi nama Yahya. Kelak anak itu akan tumbuh jadi seorang pemimpin, dan seorang nabi, yang mempunyai kecerdasan luar biasa. Tegas dalam mengambil keputusan, serta memiliki keimanan yang teruji. Ia pun hafal segala isi kitab suci Taurat dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kisah selanjutnya Nabi Yahya alaihissalam ketika dewasa. Ketika sudah menginjak dewasa, Nabi Yahya, bersama ayahnya yaitu Nabi Zakaria, melanjutkan syiar dakwah agama. Dan dikisahkan, ketika itu beliau menghadapi seorang raja yang zolim, yaitu Herodus. Raja Herodus adalah raja yang menguasai Bani Israel. Kerajaan ini adalah rancangan atau buatan bangsa Romawi, dan menurut catatan yang ada, kerajaan itu diperkirakan di daerah Yerusalem, Palestina. Raja Herodus tak senang dengan kehadiran Nabi Yahya karena beliau seorang yang alim dan bijaksana. Nabi Yahya mampu menyiarkan agama Allah dengan baik. Dan hal ini membuat Raja Herodus merasa khawatir apabila Bani Israel berpaling darinya. Dikisahkan selanjutnya, pada suatu hari Raja Herodus ingin menikahi seorang wanita yang cantik, yaitu Putri Herodia. Putri Herodia ini masih keponakannya, dan di riwayat yang lain disebutkan beliau anak tiri dari sang raja. Raja Herodus pun sungguh sangat jatuh hati kepada Putri Herodia. Karena paras wajahnya yang membuat hati para laki-laki jatuh hati padanya. Hal inilah yang membuat Raja Herodus dibuat tak berdaya olehnya. Sesungguhnya, Raja Herodus sudah mengetahui akan hukum menikahi kerabat sendiri. Yaitu termasuk hal yang terlarang dalam tuntunan kitab Taurat.
Akan tetapi, Putri Herodia pun rela dan bersedia untuk dipersunting oleh Raja Herodus. Para penasehat kerajaan sudah mengingatkan Raja Herodus tentang ini. Akan tetapi semuanya keras kepala, dan keduanya sepakat untuk melanjutkan ke pernikahan. Selanjutnya dikisahkan Nabi Yahya datang menemui Raja Herodus. Bahwa tindakannya itu dilarang di dalam kitab Taurat. Ketika mendengar semua penjelasan dari Nabi Yahya, Raja Herodus sangat marah, karena merasa semua keinginannya dihalangi. Dan di kesempatan yang sama, rupanya Putri Herodia jatuh hati kepada Nabi Yahya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk berbuat asusila bersama Nabi Yahya. Putri Herodia pun mengatur siasat, beliau dengan kecantikannya mencoba merayu Nabi Yahya. Semua godaan dan rayuan Putri Herodia oleh beliau dihiraukan, merasa cintanya ditolak oleh Nabi Yahya, Putri Herodia pun mengatur siasat berusaha membunuh Nabi Yahya. Putri Herodia kemudian menghasut dan meminta kepada Raja Herodus, agar membunuh Nabi Yahya, dan meminta kepala Nabi Yahya sebagai mas kawinnya. Kemarahan Raja Herodus pun semakin menjadi-jadi, ketika mengetahui bahwa Putri Herodia jatuh hati kepada Nabi Yahya. Raja Herodus pun memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan ingin membunuhnya. Para bala tentara Herodus pun berhasil menangkap Nabi Yahya, kemudian beliau ditahan dan penjarakan. Selanjutnya, Nabi Yahya dibawa oleh para pasukan Raja Herodus untuk menerima hukuman mati. Putri Herodia pun amat senang dan meminta kepala Nabi Yahya dibawa ke hadapannya. Nabi Yahya alaihissalam wafat di Yerusalem, dalam keadaan dihukum mati. Dan jasad beliau diistirahatkan di Masjid Umayyah Syria, makam beliau berada di komplek Masjid Agung Umayyah Damaskus. Kepergian Nabi Yahya membuat semua kaumnya merasa bersedih dan kehilangan. Nabi Yahya adalah merupakan sosok kekasih Allah yang sangat arif, lembut, dan bijaksana. Kisah selanjutnya, setelah Raja Herodus membunuh Nabi Yahya secara keji dan kejam. Kemudian dia mencari Nabi Zakaria, Raja Herodus berkesimpulan bahwa, Nabi Zakaria pasti akan menghalangi langkahnya menikahi Putri Herodia. Kemudian dia memerintahkan semua pasukannya, untuk mencari dan menangkap Nabi Zakaria. Mengetahui bahwa dirinya sekarang menjadi sasaran Raja Herodus. Nabi Zakaria kemudian berusaha menyelamatkan diri. Dan beliau bersembunyi di sebuah wilayah perkebunan di dekat kota Yerusalem. Bala tentara Herodus pun mencari beliau sampai ke seluruh negeri, dan sampailah di perkebunan tersebut. Nabi Zakaria ketika bersembunyi di perkebunan itu, beliau bersembunyi di sebuah pohon besar dan rindang dan luput dari penglihatan. Ada sebuah kisah yang menyebutkan bahwa, ketika Nabi Zakaria sedang bersembunyi di sebuah pohon, ternyata iblis laknatullah memberitahukan keberadaan Nabi Zakaria kepada bala tentara Herodus. Dengan waktu yang singkat bala tentara Herodus pun tiba di pohon tersebut, kemudian pohon tersebut digergaji dan terbelah menjadi dua bagian. Seketika itu juga bala tentara itu, mendapati jasad Nabi Zakaria terbelah menjadi dua. Dikisahkan ketika bersembunyi di kebun itu, ada sebuah pohon besar yang rela menjadi tempat bersembunyi Nabi Zakaria, beliau berada di dalam pohon tersebut. Tetapi karena campur tangan iblis laknatullah, keberadaan Nabi Zakaria di dalam pohon tersebut diberitahukan kepada bala tentara Herodus. Dan Nabi Zakaria pun wafat karena pohon tersebut digergaji oleh bala tentara Herodus. Kedua kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mati dalam keadaan syahid. Kemudian Tuhan pun murka atas kejadian tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala murka atas kematian para kekasihnya itu. Kemudian dibalas olehnya dengan menimpakan berbagai bencana kepada kaum Bani Israel yang merupakan kaum Raja Herodus. Dalam sebuah kisah diceritakan, mereka pernah terbunuh hingga 120.000 orang dalam sebuah peperangan. Yang kemudian tercatat dalam sejarah,
sebagai serangan Nebukadnezar dari Babil, dan serangan Titus dari kerajaan Romawi. Atas semua riwayat kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, yang kami sampaikan, semuanya kami kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Tuhan yang mengetahui semua kejadian semua makhluknya. Kami hanya menyampaikan berdasarkan catatan sejarah yang ada. Wallahu a'lam. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon dukungannya untuk subscribe Acim Channel, agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih.